Pak Ustadz, Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mas Viko. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada Mas Al tuh, Mas Al. Assalamualaikum Mas Al. Ada Mbak Anin. Waalaikumsalam. Ada Ibu Mary. Wah, itu istri saya guys. Ada Mbak Tita. Waalaikumsalam. Ada Ibu Ustadz, Ibu Bulan. Ada kakak kembar nih. Waduh, kakak kembar. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Ada adik mana ya, adik? Adik juga ikut nih. Wah, adik juga ikut. Ikut ya, Dek. Kita mau ngaji sama Bapak nih, Dek. Oke, guys. Bersama ini kami doakan juga kepada teman-teman dan sahabat beriman dimanapun berada. Semoga Allah mengampuni banyak kesalahan dan dosa-dosa yang pernah kita lakukan sejak berbalik hingga saat ini. Amin, baik amin, kepada amin. orang tua kita, Amin. kepada saudara kita, pasangan kita, anak-anak kita, orang-orang yang ada di sekitar kita. Amin ya rabbal Amin, ya alamin. rabbal alamin. Dan Allah mudahkan semua urusan dunia dan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Allah perbanyak pahala, ditingkatkan pahala dari semua kegiatan yang kita lakukan, yang memang kita niatkan karena Allah. Amin ya rabbal alamin. Ta'adus bin nikmah juga kita ucapkan kepada guru-guru kita yang telah mengajarkan kita, memberikan pengetahuan kepada kita, wabil khusus kepada guru kita Al-Ustadz Danu yang dengan atas izin Allah masih menyempatkan waktunya untuk mengajarkan kepada kita tentang Quran dan hadis dengan tujuan yang mulia agar kita selalu dekat dengan Allah dan kembali ke jalan Allah, agar nantinya kita bisa meraih surganya Allah di hari kemudian nanti. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman dimanapun berada, ikuti terus video ini ya, dan jangan lupa yang belum subscribe silahkan di subscribe, like and share, sebarkan ke seluruh dunia ya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi amal jariah buat kita semua nanti. Baik Pak Ustadz dan juga sahabat beriman, saya ini sebagai seorang orang tua nih Pak Ustadz, pengen rasanya anak-anak saya itu mendapatkan pekerjaan yang layak gitu untuk masa depan mereka gitu Pak Ustadz. Karena kan mereka juga sudah selesai menamatkan sekolahnya di jenjang ya S1 ya gitu. Pengen juga rasanya dia punya pegangan untuk masa depannya nanti. Bukannya mereka itu belum pernah kerja Pak Ustadz, tapi ada yang keluar katanya tidak cocok dengan pikirannya gitu. Jadi keluar, ada yang sudah kerja dibully di tempat kerjanya gitu Pak Ustadz ya, karena kan ada yang pakai hijab, ada yang enggak, jadi mereka seperti itu. Kalau saya pikir-pikir ya Pak Ustadz, di zaman sekarang ini kayaknya enak kerja jadi pegawai negeri gitu. Karena di samping bisa mencurahkan semua kepandian untuk bangsa dan negara, rasanya juga ada jaminan nanti untuk hari tua mereka kan begitu Pak Ustadz ya. Tapi ya saya tidak punya orang dalam. Kalau dulu Pak Ustadz, zaman saya dulu itu kan untuk pegawai negeri itu suka ada jatah itu Pak Ustadz. Gitu. Jadi kalau ada orang di dalam, dia bisa punya jatah satu, nanti anaknya atau saudaranya bisa masuk pegawai negeri gitu. Tiap tahun pokoknya punya lah. Tiap tahun seperti itu Pak Ustadz. Jadi istilahnya jatah itu tidak sekali. Tidak sekali. Pokoknya tiap tahun boleh lah kalau seperti keluarga. itu. Iya, jadi ya agak terbantu gitu ya. Tapi kalau sekarang kayaknya susah ya. Saya juga bukan pegawai negeri. Jadi itu Pak Ustadz yang saya ingin tanyakan kepada Pak Ustadz untuk pelajaran buat kami ya. Kira-kira akhlak apa yang salah pada saya sebagai orang tuanya atau kepada anak-anak saya, kok sehingga mereka itu kerjaan ganti-ganti dan tidak ada tetap gitu Pak Ustadz. Kira-kira akhlak apa yang harus kami rubah itu Pak Ustadz supaya ya mereka punya
kerjaan yang tetap lah seperti itu Pak Ustadz. Ya kalau itu pekerjaan itu kan ujian ya. Ujian itu bisa dari sisi anaknya sendiri atau dari sisi orang tuanya seperti itu. Oh. Kemudian banyak hal yang menjadi ujian sebenarnya, banyak hal yang menjadi ujian dari kerjaan yang sudah dapat atau dapat di pekerjaan yang enak, basah umpamanya kan itu kan menjadi ujian juga. Tapi kalau kita mau ngikutin perintah-perintah Allah itu ya memang harus kita belajar, kita kerjakan. Jadi mumpung ada anak-anak Ya, milenial di sini, ada Viko, ada Anin, ada Tita, kemudian ada Dion yang barusan menikah ya. Nanti kan kita korek-korek bagaimana ya. Benar-benar Pak Ustadz ya. Jadi ada Mbak Mary, itu milenial juga. Milenial tua kali. Ibunya milenial ya. Tapi salah nggak saya kalau saya berkeinginan anak saya tuh mendapatkan satu pekerjaan? Enggak salah. Boleh itu gitu, doa, Pak Ustadz, ya? doa dari orang tua. Cuma memang kalau Allah itu sudah menceritakan nih. Nah, kebanyakan itu kalau orang Muslim, orang Islam ini orang Islam nih ya. Kebanyakan itu kalau dia mau kerja itu ke orang pintar. Gimana Pak Ustadz? Ke orang pintar. Nyari apa itu Pak Ustadz? Enggak tahu nyari apa, pokoknya nyari pegangan agar keterima. Entah diisi susu atau bagaimana. Nah, itu memang terjadi juga sama teman-teman tenaga kerja yang keluar negeri. Oh. Itu banyak itu pakai susu agar Disayang gitu. disayang bosnya agar gitu ya, begitu tuh banyak sekali saya nemuin. Nah itu yang jangan lakukan karena itu musyrik. Walaupun sholat tapi yang dikerjakan itu musyrik. Jangan yang seperti itu. Nah seperti halnya itu yang ke orang pintar. Nah, kemudian ada teman-teman dakwah kalau mau kerja baca ini sekian kali, baca ini sekian kali. Bacaan itu memang tidak ada, biasanya rata-rata tidak ada dalam tuntunan hadis. Jadi yang seperti itu menjadi budaya. Tapi kadang-kadang suka apa namanya? Suka terjadi aja keinginan dia dari bacaan itu. Itu sebenarnya gimana maksud itu? Terjadi itu bukan dari bacaannya, terjadi itu karena Allah menginginkan dia itu keterima di pekerjaan atau keterima keinginannya. Jadi jangan dengan bacaan itu. Sama seperti saya mendoakan seseorang, entah itu pasien, entah itu kalau di TV itu ada narasumber ya. Itu kalau sembuh itu saya meyakini bahwa itu bukan dari doa saya, tapi itu dari Allah Ta'ala. Walaupun Pak Ustadz yang berdoa. Iya. Itu harus diketahui seperti itu. Tapi Pak Ustadz menginginkan mereka sembuh atau tidak? Iya, menginginkan tetap. Boleh itu Pak Ustadz ya? Kan menginginkan boleh. Berdoanya kan begitu. Kalau berdoa itu kan tetap hubungannya dengan yang akan mengabulkan doa, bukan dengan kalimat doanya yang hebat. Walaupun seseorang Muslim, walaupun seorang Islam, dia itu kelihatannya soleh, kelihatannya loh ya ini ya. Dia baca doa. Melalui doa yang ada dalam Quran, mamanya doa keinginan, mamanya yang ada dalam Quran, keinginan tertentu, mamanya. Kemudian kalau dalam Quran itu kan doanya biasa maksudnya itu doa agar kita diampuni dosanya, agar dijauhkan dari orang-orang berbuat zalim, dijauhkan dari orang-orang kafir. Rata-rata doa-doa dalam Quran kan seperti itu. Tapi kadang-kadang orang-orang itu memakai surat dalam Quran itu untuk mengabulkan keinginannya seperti itu. Untuk menjadikan Allah akan mengabulkan keinginannya. Dan ini memang tidak bisa seperti itu. Jadi doa itu yang dilihat oleh Allah Ta'ala ya jelas. Wa yastajibul ladina amanu wa aminus sholihat. Dan Allah akan mengabulkan doa orang beriman serta mengerjakan amal soleh. Nah dari kalimat dalam Quran tersebut harusnya kita berpikir itu petunjuk. Berarti kalau kita ingin doa-doa kita itu diijabah oleh Allah Ta'ala, berarti iman kita itu kita kuatkan, amal soleh kita tingkatkan. Maaf Pak Ustadz, iman itu
Maksudnya yang mana? Ya iman, salah satunya yang paling kuat nomor satu adalah iman kepada Allah Ta'ala. Jadi iman kepada Allah Ta'ala itu tidak hanya cuma percaya kepada Allah. Iya, betul. Ya. Tidak hanya cuma seperti itu. Sama seperti mamanya kayak saya berdoa kemudian dikabulkan. Iya. Saya harus belajar bahwa doa saya ini bukannya dikabulkan oleh Allah Ta'ala, tetapi melalui doa inilah sebenarnya Allah mengabulkan. Jadi intinya bukan dari kalimat doanya, tetapi karena Allah berkeinginan mengabulkan. Hubungannya dengan keimanan tadi Makanya kalau sudah tahu ini karena Allah mengabulkan, saya kalau ditanyain sama seseorang, pasiennya sembuh ya atas izin Allah. Jadi seperti itu. Bukan pasiennya sembuh, ya karena dia saya doakan. Nah itu tidak boleh. Kalimat seperti itu adalah kalimat sombong. Kalimat itu juga bisa menentukan imannya seseorang. Pak Iya. Ustadz, ya? Masya Allah. Makanya di situ iman itu harus tetap bagus. Harus tetap bagus. Ini dari Allah Ta'ala. Allah mengabulkan. Jadi bukan dari hebatnya doa, bukan karena ini, bukan karena Allah. Nah, persoalan Allah itu kok banyak mengabulkan doa kita. Nah, kita tidak boleh bahwa iman kita kuat, amal soleh kita besar, tidak boleh juga. Tetapi kalau memberikan arti bagaimana orang itu mau dikabulkan doa, boleh diterangkan tentang iman dan amal soleh. Itu boleh. Tetapi kalau sudah itu mengenai kita atau kita itu seperti penyintas istilahnya. Itu kan penyintas ya zaman sekarang. Ya. Saya itu kan penyintas yang yang mengalami langsung. Yang mengalami langsung itu menurut sisi syariat atau akidah kita, iman kita harus terjaga, yaitu tidak boleh itu karena saya mendoakan. Itu kalau nggak saya nggak bisa. Nggak boleh seperti itu. Nah itu sombong, itu bermain bahwa diri kita itu Tuhan. Itu tetap tidak boleh, dan itu bahaya di hadapan Allah Ta'ala. Makanya kalau orang-orang yang memang mau mendoakan sesuatu, dilihat bicara sehari-hari itu dilihat aja, sehingga bisa tahu bahwa orang ini memang merasa dia hebat, orang ini merasa dirinya Tuhan. Tidak boleh seperti itu. Nah inilah yang akhirnya menjadikan doanya ya banyak tidak dikabulkan. Kalaupun dikabulkan oleh Allah Ta'ala itu istijrab. Orang tidak tahu kalau itu istijrab. Nah sama dalam bekerja orang tua ingin anaknya bekerja, itu yang harus dikerjakan apa umpamanya. Ya dalam surat Az-Zariyat itu diceritakan wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Di langit ada jalan rezekimu dan apa yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala kepadamu. Di langit ada jalan rezeki. Jadi seseorang muslim itu punya rezeki masing-masing di langit. Dan apa dijanjikan oleh Allah. Kalau Allah menjanjikan berarti salah satunya adalah surga. Punya rezeki itu maksudnya sudah ditentukan rezekinya seseorang atau jalan rezeki seseorang itu udah ada di langit. Jadi rezekinya berupa apa nanti pun itu tergantung orang itu bagaimana dia menjalani atau mencarinya gitu. Ya, orang itu mau berjalan di jalan Allah sehingga jalan rezeki itu akan dimunculkan oleh Allah Ta'ala. Gitu. Kalau jalannya rezeki dia itu sebagai ASN, pegawai negeri, ya dari situ aja. Kalau jalannya dia itu jadi penjual nasi goreng, ya di situ. Kalau jalannya rezeki dia itu dari tenaga kerja di luar negeri, ya dari situ salah satu. Itu bukan Allah yang sudah menentukan dia akan menjadi itu bukan seperti itu Pak Ustaz. Mana kita tahu Allah menentukannya? Iya ya. Itu kan gaib sebenarnya. Makanya yang mengetahui hal gaib itu Allah. Bisa aja dia itu memang jalan rezekinya menjadi seorang tenaga kerja wanita di luar negeri. Dia dapat rezeki sampai di rumah nggak tahu uangnya dihabiskan sama suaminya. Suaminya menikah lagi, habislah hartanya. Nah, sebenarnya jalan rezekinya dia memang ada di luar negeri, tetapi karena memang ada ujian bagi si wanita tersebut dengan suami yang memang suaminya sering menghambur-hamburkan uangnya istrinya, akhirnya suaminya menikah lagi, akhirnya dia pulang habis uangnya. Nah, dia diuji oleh Allah Ta'ala, nggak kuat, akhirnya rumah yang dulu dia bikin dengan suaminya dihancurin. Mubazir lagi.
sehingga nanti dia akan mencari uang lagi dengan kesulitan lagi. Kalau kasus itu yang salah siapa Pak Ustadz? Salah semuanya. Jadi tidak bisa. Semuanya harus introspeksi diri. Semuanya harus introspeksi. Kalau istri dia punya uang itu, memang si suami bisa didepak dari rumah istrinya karena dia sudah menggunakan, dan suaminya menikah tanpa bilang-bilang. Kalau istilahnya istri masuk surga, ya tanya dulu lah kan gitu. Seperti itu. Tidak boleh seperti itu. Jadi suami menggunakan harta istrinya. Kalau istrinya marah boleh, tetapi jangan hancurkan rumah. Karena menghancurkan rumah itu akan menjadi lebih tidak manfaat lagi. Seperti itu. Makanya wafis sama iriskukum, ini harus diperhatikan. Di langit ada jalan rezekimu, ada jalan rezeki masing-masing orang, bukan rezeki. Jadi bukan sesuatu yang memang disiapkan, bukan, tapi bagaimana orang berjalan mencari jalan rezekinya. Oh, seperti. Nah, kan jalan rezeki Allah sudah menceritakan, wafis sama iriskukum. Jadi di langit ada jalan rezekimu. Jadi jalan rezekinya disiapkan oleh Allah Ta'ala. Kalau orang itu tidak bergerak mencari, ya dia tidak akan dapat rezekinya. Seperti itu Pak Ustadz. Dia nggak bergerak mencari jalan rezekinya, ya Allah tidak menggelontorkan rezeki melalui jalan rezekinya. Kan seperti itu. Jadi enggak, rezeki disiapkan oleh Allah Ta'ala itu enggak, tapi yang disiapkan itu jalan rezekinya. Nah, kemudian jalan rezeki itu yang bagaimana? Seorang kontraktor umpamanya, maaf nih, kontraktor, jalan rezekinya di kontraktor. Kalau jalan rezekinya dia itu tanda tangan kontraknya disepakati, dia ambil keuntungan 10% atau 15% dan ownernya itu mau, jalan rezekinya di situ dan itu halal. Tapi kalau mamanya di 10% atau 15% itu orang kontraktor tersebut mengkorek-korek lagi bangunannya sehingga menurut dia bangunan ini masih aman, tapi terkurangi sekian menjadi 20% terkurangi sehingga keuntungan dia menjadi 35 atau 40% kasarnya. Yang 15% itu halal, tetapi yang 25% itu haram. Walaupun dengan usaha dia itu sendiri, Pak. Usaha nyuri. Itu kan usaha nyuri. Usaha apa? Kan kontraknya sudah jelas di situ. Kalau dibalik setelah kontrak dia punya pikiran mau nyuri, mau ngurangin tulangan, mau nyurangin semen, mau nyurangin macam-macam. Itu kan ngurangin dari kontrak. Itu nyuri atau efisiensi atau nyolong. Kan usaha itu Pak Ustaz. Pencuri itu juga tidak berdoa di rumah agar uang itu datang. Pencuri itu juga usaha, dia mau nyopet dia usaha. Usaha kan tetap nyuri itu namanya. Tapi kok dikabulkan ya Pak Ustaz itu? Itu dikabulkan karena nyurinya, tapi Allah kan nggak ridho. Allah mengizinkan sebenarnya. Tetapi kan nanti ada batas-batasnya. Dia ketangkep, dia ini, dia itu, seperti itu. Nah ini yang harus kita ketahui. Nah bagi anak-anak milenial harus kita setting, bukan kita setting, kita arahkan bagaimana pekerjaan. Namanya sekarang ini ada Anin, ada Tita. Kita harus paham nih bagaimana cara mencari rezeki. Karena gini, pada saat pandemi ini susah semua. Memang Pak. Yang tidak susah salah satunya adalah pegawai negeri. Betul lah ya itu ya. Pegawai negeri atau pejabat atau anggota DPR itu tidak begitu kesulitan lah. Karena beliau digaji oleh pemerintah. Pemerintah walaupun dia ngutang, yang penting kan ini tetap digaji kan, kira-kira gitu kan Pak. Dia digaji karena kontrak. Gitu ya. Karena kontrak ada perjanjian istilahnya. Itu boleh lah, itu halal ya. Tetapi jangan yang nyuri-nyuri yang begitu-begitu. Walaupun banyak yang di ini. Nah, di pandemi ini memang sangat sulit. Sangat sulit sekali untuk memperoleh kesempatan untuk bekerja. Apalagi kemarin pandemi atau sebelum pandemi itu kan ASN banyak yang di KO, dipensiunkan dini. Pensiun dini itu kan banyak itu. Teman-teman itu pensiun dini itu kan banyak itu. Semua diarahkan ke arah sana. Termasuk perusahaan-perusahaan itu kan pensiun dini kan banyak itu. Banyak yang dirumahkan. Nah, di situ karena apa? Karena memang susah nyari kerja.
Nah, cari kerja itu gimana? Coba buka warung. Buka warung itu nanti yang buka warung lama marah, dia ke orang pintar, ke dukun, warung baru dipasangi, pasang mantra, Betul. pasang raja, pasang Betul. boneka, pasang ini agar warungnya mati. Walaupun dia itu muslim, walaupun dia itu sholat, dia melakukan perbuatan ini musyrik. Itu salahnya apa itu kok bisa orang-orang itu kok iri gitu ya Pak? Nah, Itu karena gimana memang ya? dia punya nafsu agar dia punya uang lebih banyak. Dia tidak tersaingi sebenarnya.